Pernah kepikiran gak sih kalau Jepang itu adalah rumah bagi monarki turun-temurun tertua di dunia yang masih ada sampai sekarang? Betul, ini bukan salah dengar. Satu dinasti tanpa putus. Bayangin deh, kita lagi ngomongin sejarah lebih dari 2000 tahun yang dipegang oleh satu garis keluarga. Skalanya ini luar biasa banget, melampaui hampir semua institusi lain yang pernah ada di planet ini. Jadi, pertanyaan besarnya, gimana caranya? Apa sih rahasia di balik ketahanan mereka yang luar biasa ini? Yuk kita bedah satu persatu pilar-pilar yang menopang tahta tertua di dunia ini. Oke, dalam penelusuran kali ini kita akan lihat 6 pilar utama yang jadi fondasi Kekaisaran Jepang, mulai dari asal-usulnya yang katanya dari dewa, kekuatan spiritualnya, sampai gimana mereka mati-matian menjaga garis keturunannya tetap utuh. Kita mulai dari pilar yang pertama. Setiap kekuasaan besar, apalagi yang bertahan lama, itu pasti dimulai dari cerita yang kuat. Nah, bagi dinasti Kekaisaran Jepang, cerita ini bukan sekedar sejarah biasa, tapi sebuah fondasi suci yang sumbernya langsung dari para dewa. Inilah yang disebut mitos pendirian. Ini bukan sekedar dongeng ya, tapi sebuah narasi sakral yang memberikan legitimasi ilahi. Sebuah klaim bahwa hak untuk memerintah itu bukan dikasih oleh manusia, tapi langsung dari langit. Dan ceritanya itu berawal dari sini, di makam Kaisar Jimmu. Dia ini dipercaya sebagai kaisar pertama Jepang, keturunan langsung dari Dewi Matahari. Jadi tempat ini bukan cuma makam, ini adalah titik nol dari silsilah kekaisaran. Nggak jauh dari situ ada kuil Kashihara yang dibangun di lokasi legendaris tempat Jimmu dinobatkan. Ini penting banget loh. Bahkan kaisar-kaisar modern pun datang ke sini saat upacara penobatan mereka untuk terhubung kembali dengan sang pendiri ilahi. Inilah pilar pertama, asal-usul yang suci. Oke, kalau pilar pertama soal dari mana mereka berasal, pilar kedua ini tentang siapa yang melindungi mereka. Otoritas mereka itu nggak cuma di bumi, tapi juga punya jalur langsung ke alam spiritual. Sekarang kita pindah ke Ise Jingu, yang bisa dibilang jantung spiritualnya Jepang. Kuil ini didedikasikan untuk Dewi Matahari, Amaterasu Omikami, leluhur ilahi dari semua kaisar. Ini bukan cuma kuil biasa. Ini adalah rumah leluhur spiritual keluarga kekaisaran, tempat paling suci di seluruh negeri. Tapi yang bikin Ise Jingu ini benar-benar luar biasa itu tradisinya. Jadi setiap 20 tahun sekali, seluruh kompleks kuil ini dibongkar dan dibangun ulang persis sama di sebelahnya. Bayangin sebuah tradisi yang sudah berjalan selama 2000 tahun. Ini adalah simbol fisik yang sangat kuat tentang pembaruan, keabadian, dan kekuasaan kekaisaran yang nggak pernah padam. Tapi ya kekuatan spiritual kan juga butuh perlindungan fisik, ya kan? Nah, disinilah Aiso no Kami Jingo berperan. Ini salah satu kuil tertua yang dulunya berfungsi sebagai gudang senjata kekaisaran. Di dalamnya tersimpan pedang suci yang secara cerdas menggabungkan perlindungan ilahi dengan kekuatan militer. Jadi kekuatan spiritual dan kekuatan duniawi itu jadi satu. Ada pepatah kan? Kekuatan yang kaku itu gampang patah. Nah, selama 2 milenium ini, dinasti ini bertahan bukan karena diam di tempat, tapi justru karena mereka adaptif dan memindahkan pusat kekuasaan fisik mereka sesuai perkembangan zaman. Perjalanan mereka ini benar-benar mencerminkan evolusi Jepang itu sendiri. Awalnya dari Asuka, tempat gelar Tenno atau Kaisar lahir. Terus pindah ke Nara, ibu kota besar pertama. Lalu ke Heian yang sekarang kita kenal sebagai Kyoto, pusatnya zaman keemasan budaya istana. Dan akhirnya, setelah restorasi Meiji di abad ke-19 yang mengembalikan kekuasaan ke kaisar dan memodernisasi Jepang, ibu kota pindah ke Tokyo. Kemampuan untuk beradaptasi dan berpindah inilah yang jadi kunci mereka bertahan. Sampai hari ini, Istana Kekaisaran Tokyo berdiri megah di jantung ibu kota modern, di bekas lokasi Kastil Edo. Ini kayak simbol sempurna gimana dinasti ini terus menempati pusat kehidupan Jepang, memadukan tradisi kuno dengan dunia modern. Seiring berjalannya waktu, mungkin kekuatan politik kaisar secara langsung itu naik turun ya. Tapi anehnya, pengaruh mereka justru makin kuat. Loh, kok bisa? Caranya adalah dengan menjadi pusat dari segala budaya, seni, dan tradisi Jepang. Coba kita lihat Heian Jingu di Kyoto. Ini adalah replika dari istana kekaisaran yang asli pada puncak kejayaannya. Jadi ini bukan cuma sekedar bangunan, ini adalah perayaan kemegahan budaya istana. Sebuah pengingat bahwa keluarga kekaisaran adalah penjaga utama warisan dan keindahan Jepang. Contoh lainnya, kuil Kamo, yang usianya bahkan lebih tua dari kota Kyoto itu sendiri.
Kuil ini jadi tuan rumah Awi Matsuri, salah satu dari 3 upacara kekaisaran paling penting. Dengan memimpin ritual-ritual kuno seperti ini, kaisar memperkuat posisi mereka bukan sebagai politisi, tapi sebagai jantung spiritual dan seremonial bagi seluruh bangsa. Nah, sekarang kita sampai ke pilar yang mungkin paling dramatis dan paling krusial, perlindungan mutlak terhadap garis keturunan yang tak terputus. Ada satu peristiwa dalam sejarah yang mengunci prinsip ini untuk selamanya. Jadi, ceritanya di abad ke-8 ada ancaman serius nih. Seorang biksu yang sangat berkuasa dan ambisius bernama Dokyo mencoba merebut takhta. Ini bukan sekadar perebutan kekuasaan biasa. Ini adalah serangan langsung ke prinsip dasar suksesi turun-temurun itu sendiri. Di tengah krisis yang menentukan ini, istana nggak memanggil tentara, tapi mereka justru bertanya ke para dewa. Mereka mengirim utusan ke kuil Usa Jinggu untuk meminta sebuah ramalan ilahi. Bisa dibilang, seluruh masa depan dinasti ini bergantung pada pesan yang akan mereka terima. Dan inilah jawaban yang mereka dapatkan. Pesan dari dewa itu sangat jelas dan mutlak. Tahta hanya boleh diduduki oleh keturunan dari garis kekaisaran. Ramalan ini bukan cuma menghentikan Dokyo, tapi juga menciptakan sebuah aturan suci yang melindungi garis keturunan dari siapapun yang mencoba merebutnya di masa depan. Jadi, intinya, legitimasi itu selamanya terikat sama darah. Titik. Jadi gimana semua ini nyambung? Kelima pilar yang sudah kita bahas, asal-usul ilahi, otoritas spiritual, kekuasaan yang adaptif, kepemimpinan budaya, dan garis keturunan yang dilindungi secara ilahi, semuanya itu nggak berdiri sendiri. Mereka saling mengunci satu sama lain, menciptakan sebuah institusi yang luar biasa tangguh. Coba kita rangkum ya, setiap tempat ini punya cerita pentingnya sendiri. Asal-usul suci di Kashihara memberikan hak ilahi untuk memerintah. Akar spiritual di Ise menghubungkan mereka dengan para dewa. Tahta yang berpindah dari Nara ke Tokyo menunjukkan kemampuan mereka beradaptasi. Pusat budaya di Kyoto mengukuhkan pengaruh mereka. Dan yang paling penting, krisis yang diselesaikan di Usa memastikan bahwa garis keturunan adalah segalanya. Pada akhirnya, kalau kita lihat lagi, mengunjungi tempat-tempat ini tuh bukan cuma sekedar tur sejarah biasa. Ini lebih seperti sebuah ziarah waktu. Sebuah kesempatan langka untuk menyentuh langsung sejarah sebuah kerajaan yang telah hidup dan bernapas selama lebih dari 2000 tahun dan masih terus berlanjut hingga detik ini. Sejarah ini bukan sesuatu yang cuma kita baca di buku, tapi sesuatu yang masih berdiri kokoh di depan mata kita.